Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Berjumpa lagi di Philip Morning Market Call edisi 28 Desember 2021. Semakin mendekati penghujung tahun, kami harapkan Bapak dan Ibu masih semangat untuk tetap mengupdate perkembangan dari indeks regional dan tentunya IHSG serta rekomendasi yang layak untuk dicermati oleh Bapak dan Ibu di penghujung tahun ini. Yang pertama kita mulai dengan penutupan IHSG di perdagangan kemarin yang menguat 0,19%. Di tengah pergerakan indeks regional Asia yang cenderung bergerak mix, di antara pelemahan terjadi di Nikkei dan juga Straits Times masing-masing 0,37 dan 0,13%. Dari bursa Eropa, FTSE melemah tipis 0,02, sedangkan DAX menguat 0,50%. Dari sentimen benua Eropa, diantaranya Perancis, untuk pertama kalinya mencatatkan rekor kasus penularan harian lebih dari 100.000, sehingga hal itu memperberat dan juga menekan ya, sekaligus juga menambah kekhawatiran dari para pelaku pasar terhadap kondisi COVID dan juga varian baru yang terus meluas di benua Eropa dan di beberapa negara. Untuk bursa Amerika Serikat tercatat menguat, Dow Jones 0,98%, S&P 500 menguat 1,38%, dan Nasdaq menguat 1,39%. Dari bursa komoditas, penguatan masih terjadi di CPO dengan penguatan di perdagangan kemarin sebesar 0,80% ke level 4.640 Malaysian ringgit per ton, disusul dengan kenaikan timah 0,81%, dan batu bara terpantau menguat untuk pertama kalinya dari beberapa hari terakhir ya, 166,6 US dollar per metric ton atau menguat 0,66% di tengah harga minyak mentah dunia yang bergerak mix. Di antara penguatan terjadi di WTI 0,15% dan Brent melemah tipis 0,05%. Untuk hari ini kami merekomendasikan dan memproyeksikan IHSG akan cenderung bergerak bullish moderate dengan tingkat support dan resisten di 6.560 dan 6.590. Sedangkan untuk berita korporasi kami mencatat diantaranya ada Adi Sarana Armada Tbk atau ASA yang mengumumkan target pendapatan sebesar 30% atau tumbuh 30% di tahun mendatang. Selain itu ada Indosat Tbk atau ISAT yang mengumumkan sudah efektif ya merger dengan Hutchison atau Tri mulai 4 Januari 2022. Yang terakhir ada AKPI atau PT Arga Karya Prima Industri Tbk yang menargetkan penjualan senilai 3 triliun di tahun mendatang. Untuk rekomendasi pagi hari ini dan perdagangan beberapa hari ke depan, Philips Sekuritas Indonesia memproyeksikan IMPC atau Impact Pratama Industri Tbk secara teknikal IMPC bergerak masih cukup positif di atas exponential moving average 24 harinya dan adanya pergerakan yang rebound pada saat menyentuh area exponential moving average 24 tepatnya di periode akhir November lalu. IMPC sempat menyentuh area EMA 24 kemudian mengalami satu technical rebound dengan indikasi stokastik yang bergerak golden cross di area oversold dan juga candle hammer yang terbentuk. IMPC di perdagangan kemarin sempat atau ditutup menguat tipis dengan candle yang membentuk inverted hammer, di antara stokastik juga menunjukkan ada pergerakan yang mendekati area jenuh jual, sehingga tinggal tunggu konfirmasi dari golden cross dari stokastik, walaupun dari candle bisa kita katakan cukup baik mengkonfirmasi adanya signal reversal. IMPC secara historical juga memiliki kecenderungan rebound di area Fibonacci retracement 0,5, dan dengan begitu kami rasa rebound yang terjadi di kemarin juga menggambarkan adanya pemantulan di area Fibonacci retracement 0,5.
Dengan begitu kami rasa IMPC layak diperhatikan dan bisa dijadikan pilihan trading Bapak dan Ibu hari ini dengan area beli di kisaran 2.610 untuk target price pertama di 2820 dan target price kedua di 2980. Stop loss kami sarankan di 2.510 atau bertepatan dengan area support klasik yang dimiliki oleh IMPC. Yang kedua ada HIL atau Medicaloka Hermina Tbk. Dari historical pergerakan, HIL juga cenderung rebound ketika menyentuh area Fibonacci retracement 0,786 dengan stokastik saat ini mendekati area jenuh jual dan belum memang adanya konfirmasi dari Golden Cross, tapi kita bisa lihat candlestick yang terbentuk di perdagangan kemarin sudah menunjukkan adanya pola inverted hammer. Kami bisa sarankan trade buy di 1005 dengan target price pertama di 1060 dan target price kedua di 1095. Stop loss ketika HIL tembus 975 maka itu kita bisa sarankan untuk jual langsung. Yang ketiga ada SMBR, Semen Batu Raja Persero Tbk, konsolidasi di area 615, di atas 615. Kemudian candle terakhir di perdagangan kemarin menunjukkan adanya satu signal yang cukup kuat dengan stokastik yang masih bergerak di area mendekati area jenuh jual setelah adanya persilangan di area tersebut. Kami rasa SMBR juga memiliki kecenderungan untuk kembali rebound dalam jangka pendek dan menguji area dynamic resistance di kisaran exponential moving average 24 hari. Sementara untuk trade buy, kami sarankan di 635, sedangkan target price pertama di 670 atau tepat berdekatan dengan dynamic resistance EMA24 dan target price kedua ada di kisaran 685. Stop loss kami sarankan di level support kuat yang saat ini SMBR miliki ada di kisaran 615. Yang selanjutnya ada SMDR, Samudra Indonesia Tbk. SMDR terpantau rebound setelah adanya pencapaian area support klasik di kisaran 1025 dengan stokastik yang juga sudah bergerak di area jenuh jual dengan kecenderungan akan adanya satu persilangan atau golden cross di area tersebut. Candle juga inverted hammer menunjukkan adanya signal bullish yang bisa berlanjut untuk kedepannya. Dengan begitu trade buy kami sarankan di 1025 dan target price pertama di 1205 sedangkan target price kedua di 1320. Stop loss ada di area 975. Yang terakhir ada Pewon atau Pakuwon Jati Tbk. Pewon sudah confirm adanya persilangan atau golden cross di area oversold dengan candle bullish full body candle. Kami rasa ini menjadi satu signal untuk rebound dalam jangka pendek. Pewon bisa kembali uji area dynamic resistance EMA24 di kisaran area 480 sampai 485. Untuk trade buy-nya sendiri kami sarankan di 465 dan stop loss di 455. Selanjutnya kita umumkan calon emiten ataupun perusahaan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia, diantaranya ada PT Semacom Integrated Tbk yang akan menawarkan saham sebanyak-banyaknya 76,34 miliar untuk target IPO-nya. Sedangkan untuk kisaran harga per lembar ada di kisaran 180 sampai 220. Untuk tanggal efektif dan juga tanggal-tanggal penting lainnya, Bapak dan Ibu bisa lihat di slide sebelah kanan. Terima kasih, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk menggunakan kolom Q&A untuk bertanya dan kita akan kembali 1 menit lagi.
Oke, kita bisa mulai untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, Ibu Lydia menanyakan tentang AGRS dan BNII. Secara teknikal untuk AGRS yang pertama ya, kita bisa lihat AGRS memang sudah cukup menarik dari stokastik. Sisi stokastiknya cukup menarik. Dari penurunannya pun juga sudah cukup dalam. Kalau bisa kita nilai ya dari poin dari swing low dan swing low selanjutnya. Oke, ini mungkin ini kita tandai sebagai swing low yang pertama. Kemudian ini adalah swing low yang kedua karena di sini ada lonjakan dan di sini swing low-nya kembali. Kita bisa lihat atau perhatikan polanya seperti apa yang terus terbentuk di AGRS ini. Karena kurang lebih seperti ini ya untuk chart pattern. Kalau boleh saya gambarkan terlebih dahulu untuk memperjelas Bapak dan Ibu semuanya. Chart pattern-nya confirm adanya bearish continuation, jadi ini perlu berhati-hati. Manfaatkan adanya satu technical rebound dalam jangka pendek. Dan kita bisa lihat kalaupun nanti AGRS rebound di area berapa. 240 sampai 324. Oke. Nah, di sini ada kecenderungan AGRS yang pertama ya, mendekati area 1,618 Fibonacci, kemudian dia tertahan dan rebound. Bagaimana dengan pergerakan selanjutnya? Dengan swing low-nya ada di kisaran 193 dan swing high-nya ada di kisaran 234. Oke, nah ini dia. Ini yang saya maksud sebagai pola yang terus berulang. Di sini AGRS kembali rebound di area 1,618 Fibonacci retracement, sama, karena kita tariknya sama, swing high dengan swing low, di sini swing low-nya, sini swing high-nya, kita hubungkan saja Fibonacci retracement, sama-sama membentuk atau rebound ketika area mendekati 1,618 Fibonacci retracement. Bagaimana dengan pergerakan terakhir ini? Apakah sama untuk pergerakannya? Low-nya 170, high-nya 200. Ini masih cukup jauh ya dari area 1,618 Fibonacci retracement. Jadi saya sarankan untuk berhati-hati. Tunggu dulu ya pergerakan yang lebih mendekati area ini karena signal rebound yang terjadi kemarin Jumat berarti ya, karena candle terakhir ini kan bearish. Kemudian ada candle bullish, itu berarti candle Jumat kemarin. Sebenarnya stokastiknya cukup bagus, tapi di sini ada signal candle bearish lagi. Di sini kalau kita bisa zoom in, kurang lebih seperti spinning top ya. Spinning top candle berarti ini berarti masih perlu waspada ya, karena memang spinning top itu termasuk ke dalam jenis doji ya, doji candle. Lebih baik kalau kita samakan dengan pola yang sudah terulang sebanyak 2 kali di AGRS, sebaiknya tunggu aja di area 152-an. Saya sarankan seperti itu. Nanti kalau ada rebound lagi yang cukup, ataupun ada candle yang pas rebound di area 1,618, kita bisa spekulatif buy untuk trading jangka pendek lagi. Seperti itu. Target harganya di berapa? Mungkin untuk kedepannya AGRS kita bisa tunggu dulu ya, save dulu ke watchlist kita. Nanti kalau ada rebound baru kita bisa tetapkan untuk target price-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya untuk BNI ya, atau Bank Maybank Indonesia Tbk, yang saat ini pun sayangnya masuk ke dalam fase bearish dan juga sudah tembus exponential moving average 90. Cukup disayangkan BNI dengan pola seperti ini, dan saya rasa baiknya Bapak dan Ibu mulai pertimbangkan untuk sell on strength untuk meminimalisir adanya potensial loss yang cukup dalam. Jadi kami rasa kalau seperti ini baiknya memang tunggu dulu adanya kenaikan atau kenaikan sesaat ya. Tunggu adanya kenaikan sesaat
baru setelah itu kita bisa lepas. Karena BNI ini sudah cukup apa ya, perlu diwaspadai ya pergerakannya sebenarnya seperti itu. Kalaupun memang ada penguatan, saya rasa resisten dia ada di kisaran 344. Ini bisa dijadikan sell on strength untuk mengurangi tingkat cut loss yang Bapak dan Ibu miliki. Seperti itu, kalau memang sudah memiliki BNI sebelumnya. Namun kalau belum punya, tentu tidak kita sarankan untuk masuk. Seperti itu ya untuk cara apa namanya, keluar dari BNI. Selanjutnya WSKT. WSKT ada right, kemudian dia turun sangat dalam WSKT. Kami harapkan Bapak dan Ibu sempat keluar dari WSKT ketika ada penurunan yang paling dalam ini. Karena setelahnya memang kita belum bisa melihat adanya target harga selanjutnya. Support dia yang paling dalam memang ada di kisaran area 485 sampai 490. Ini sangat dalam ya, sangat jauh. Jadi saya sarankan benar-benar baiknya Bapak dan Ibu sudah lepas kepemilikannya sebelumnya. Ataupun gunakan satu level cut loss yang sudah ditetapkan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya INKP ya, menyusul adanya candle dan juga kenaikan yang sudah melonjak ya, sangat signifikan, 8%. INKP terlihat kembali uji area support, uji area resisten. Bekas support dari INKP ada di kisaran 8.100-an ya. Ya, 8.100 ini adalah area resisten. Ini udah di sini sempat mendekati area resistennya, kemudian di sini sudah tembus area resisten. Bagaimana dengan selanjutnya? Saya sarankan untuk berhati-hati karena ada penembusan resisten ini bisa berarti adanya koreksi yang terjadi ke depannya. Tinggal tunggu bagaimana koreksi ini akan bertahan. Apakah INKP kembali koreksi dan menembus area exponential moving average 13? Karena kalaupun begitu, nanti INKP bisa melanjutkan tren bearish-nya. Karena kalau kita lihat di sini, memang INKP masuk ke fase bearish ya. Jelas dari chart pattern-nya, seperti itu. Chart pattern, kalau boleh saya gambarkan, chart pattern-nya seperti ini. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya. Ini masuk ke fase bearish. Seperti itu. Nanti kalau kecuali dia tertahan di kisaran di atas exponential moving average 24 hari ya, atau mungkin di kisaran 7.870. Kalau dia tertahan dan konsolidasi di area tersebut, kemudian ada satu tren lagi yang bisa terbentuk, ini bisa menjadi satu tanda adanya pengakhiran dari bearish trend jangka pendeknya. Cuma yang sampai saat ini yang bisa kita rekomendasikan seperti itu. Waspadai, kalaupun sudah punya INKP di perdagangan sebelumnya, tentu saya sarankan sekali untuk sell on strength untuk mengamankan potensial gain yang Bapak dan Ibu miliki. Selanjutnya untuk BABP, BABP dari dari stokastik cukup menarik. Adanya pergerakan yang golden cross di area oversold ini selalu dibarengi dengan technical rebound. Jadi signal dari stokastik ini cukup confirm adanya pembalikan arah ya, kalaupun memang ada pergerakan yang golden cross di area jenuh jual. Jadi kami rasa untuk BABP bisa spekulatif buy dengan perhatikan area support di kisaran 181 untuk cut loss-nya, karena kalaupun ada penembusan di area tersebut, Bapak dan Ibu, sangat saya sarankan untuk cepat-cepat lepas, karena dikhawatirkan akan melanjutkan tren bearish jangka panjangnya. BABP untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, bisa perhatikan pembukaan perdagangan hari ini seperti apa kondisinya. Kalaupun ada penguatan, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk kembali masuk. Target harga yang dimiliki oleh BABP sebenarnya kita bisa gunakan yang tingkat yang lebih moderate ya. Ada di kisaran exponential moving average 24 karena secara historical
BABP selalu tertahan di area tersebut, walaupun ada penembusan di area ini, kita bisa gunakan exponential moving average pertama ya untuk 24 harinya sebagai target harga yang lebih bisa dikatakan lebih moderate ya, lebih rendah seperti itu, yang lebih aman. Jadi untuk targetnya di kisaran 202, Bapak dan Ibu bisa tunggu area tersebut untuk sell on strength atau lepas kepemilikan BABP, karena ini lonjakannya kalaupun ada satu technical rebound kami rasa akan berlangsung singkat, jadi tidak layak untuk diperhatikan dalam jangka yang lebih panjang. Selanjutnya MNCN. MNCN juga kelihatannya udah masuk fase bearish ya, karena di sini ada bullish bullish trend dari jangka pendek, kemudian dilanjutkan dengan candle bearish. Di sini ada bullish lagi, dilanjutkan dengan bearish lagi. Jadi saya sarankan ini mulai berhati-hati untuk MNCN, karena untuk kedepannya exponential moving average 13 dan 24 akan menjadi penahan dari pergerakan MNCN-nya. Sayangnya seperti itu. Kenapa bisa diasumsikan bahwa MNCN masuk ke fase bearish? Yang pertama, MNCN ini sudah breakout di bawah EMA 90, yang mana EMA 90 di pergerakan sebelumnya menjadi penopang atau penahan ketika MNCN itu bergerak melemah. Namun sayangnya di sini ada satu kecenderungan harga bergerak di bawah EMA 90, dan dari formasi candle juga kurang begitu menarik ya. Jadi adanya, kalau dari minor trend kita bisa bentuk seperti ini kurang lebih ya. Oke, minor trendnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya fase bearish ya. Ini bearish yang jelas. Kami khawatirkan minor trendnya juga masih akan mengulang fase bearish ini lagi. Jadi saya tidak sarankan untuk masuk di MNCN, karena resistennya mungkin ada di kisaran 920-an ya. 924 kalau dari Fibonacci retracement, tapi saya lihat di sini ada satu klasik resisten ada di kisaran 920. Jadi kurang lebih mungkin penahanannya ada di kisaran 920 untuk kedepannya MNCN. Selamat pagi, mohon technical analysis untuk ACST dan BRIS, apakah sudah rebound? ACST, apakah sudah rebound atau belum? Kami rasa ada signal rebound dari ACST. Perhatikan area-area kisaran exponential moving average 13 serta 24 untuk target price-nya. Kalau dari Oke, nah di sini kurang lebih ya, karena di sini ACST sudah breakout di bawah 1,618 Fibonacci retracement. Saya rasa dari candle pun juga dan dari stokastik adanya confirm. Saya rasa ini ACST akan bergerak cenderung dari jangka pendek ya. Jangka pendeknya akan seperti apa? Saya rasa resisten-resisten yang akan diuji oleh ACST itu ada di kisaran 225 sampai 228 sampai 230-an ya. Itu adalah resisten-resisten yang akan diuji. Seperti itu. Dengan candle atau pola seperti ini dan dengan signal stokastik seperti itu. Selanjutnya untuk BRIS bagaimana, apakah sudah rebound? Saya rasa BRIS rebound jangka pendek ya. Karena ini signal awal sebenarnya, kita belum bisa simpulkan bahwa ini rebound yang mengakhiri fase bearish trend jangka panjangnya. Jadi baiknya ini perhatikan dulu BRIS karena sudah tembus area EMA 24, sudah mencapai area EMA 24, kami khawatirkan adanya kelanjutan dari bearish trend-nya. Di sini BRIS menggunakan atau tertahan di kisaran EMA 13. Dengan begitu selanjutnya mungkin EMA 24 di antara 13 dan 24 akan menjadi penahan pergerakan dari BRIS. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah saatnya untuk masuk saham SMDR? Karena kebetulan tadi SMDR masuk ke dalam
rekomendasi Philips Sekuritas, saya rasa SMDR bisa mulai diperhatikan atau bisa mulai spekulatif beli. Karena SMDR ini punya area support bekas resisten ada di kisaran 1025 ya, 1025 dan kelihatan di sini juga harga cenderung tertahan di area tersebut 1025. Kemudian di perdagangan terakhir SMDR membentuk pola candle inverted hammer dengan stokastik yang cenderung bergerak di area jenuh jual. Kami rasa signal ini atau kecenderungan ini akan mengarahkan SMDR ke fase bullish continuation-nya. Jadi dengan begitu bisa perhatikan poin-poin yang sudah kita sampaikan sebelumnya untuk entry buy dan target price-nya ada di kisaran 1025 dan target price pertama ada di kisaran 1205. Mulai menarik pergerakan dari SMDR. Selanjutnya untuk ISAT. Kebetulan kemarin ISAT menguat ya. Bagaimana dengan pergerakannya hari ini? ISAT dibuka menguat 1,69% di perdagangan hari ini. Bagaimana dengan rekomendasi dari Philips Sekuritas? Kami rasa ISAT masih perlu dipantau terlebih dahulu karena saat ini ya, ISAT ini sedang bergerak mendekati area support dia di kisaran 6.050-an. Jadi ini area resisten yang bisa diuji terlebih dahulu oleh ISAT sebelum nanti akhirnya ada signal yang lebih baik. Tentunya dengan pola seperti ini atau dengan candle yang sudah terbentuk ini, yang Bapak dari bisa lihat, ini resikonya cukup tinggi. Sehingga saya sarankan untuk hindari dulu resiko-resiko seperti ini untuk masuk ke saham Indosat. Belum masuk ke dalam rekomendasi Philips Sekuritas, sayangnya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk Cepin ya, apakah sudah layak untuk buy atau tidak? Cepin kalau sudah pergerakan seperti ini, saya sarankan mulai diwaspadai ya. Kenapa? Karena Cepin ini dan juga Java terpantau menguat ya, dikarenakan lonjakan harga yang terjadi di harga unggas, harga ayam, dan juga produk-produk telurnya. Kami rasa Cepin di akhir tahun untuk poultry memang ada kecenderungan lebih positif ya, karena ada tingkat permintaan dan juga harga yang melonjak. Tapi kalau dari teknikalnya, saya rasa Cepin ini masih bergerak dalam fase bearish, yang mana kita perlu waspadai pergerakan ke depannya. Cepin punya EMA 24 sebagai dynamic resistance, sehingga adanya penembusan Cepin di area EMA 24 kemarin, sudah kita sarankan untuk jauhkan, dan jangan masuk. Kalaupun masuk momen ini, saya rasa sudah mulai terlambat. Seperti itu. Selanjutnya ya, untuk BNII dan BNLI. Tadi mungkin BNI sudah kita bahas, kita bisa beralih ke BNLI, Bank Permata Tbk. BNLI pergerakannya masih cenderung sideways ya. Dalam 3 hari kemarin inverted hammer, kemudian dilanjutkan dengan shooting star, kemudian ada candle doji gravestone. Ini berarti kita belum bisa asumsikan adanya rebound teknikal karena sebenarnya di sini BNI ini punya area support kisaran 1690, kemudian ditembus, dan bagaimana dengan pergerakannya terakhir ini? Oke, 1670 dengan 1770.
BNLI ini kelihatan konsolidasi di area 1,618 Fibonacci retracement ya. Jadi saya rasa adanya konsolidasi ini 1,618 cukup efektif untuk menjaga pergerakan dari BNLI. Kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki tingkat spekulatif yang tinggi, kita bisa sarankan untuk masuk ke BNLI, tapi memang kita berikan rekomendasi ini bersamaan dengan tingkat resiko yang juga tinggi. Jadi memang diperlukan adanya area cut loss yang dekat ya. Jadi kalau ada BNLI cut loss atau breakout di bawah 1580, Bapak dan Ibu udah pasti harus jauhkan ke depannya karena takutnya potensial downside-nya lebih dalam. Tapi memang ini kelihatan adanya konsolidasi ini memang kelihatan 3 hari ini kelihatan di kisaran 1,618 Fibonacci retracement. Layak untuk di spekulatif buy untuk tingkat yang lebih aman ataupun Bapak dan Ibu yang memiliki resiko yang lebih rendah, tidak kita sarankan untuk masuk ke BNLI. Bagaimana dengan TEKIM dan ICBP? Kalau tadi kita lihat INKP juga rebound, kemudian sedang uji area resisten. Untuk TEKIM juga uji area resisten dynamic EMA 90, yang dimana pagi hari ini TEKIM membentuk pola shooting star. Kami rasa ini adalah awal dari pelemahan yang akan terjadi di TEKIM. Saya rasa bisa sell on strength, bisa juga kita lakukan untuk hari ini. Kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki saham TEKIM sebelumnya, dan kalau belum punya, tidak kita sarankan untuk masuk karena potensial downside-nya masih akan terus terbuka, dan area support yang bisa diuji oleh TEKIM ke depannya ada di kisaran 7.020. 7.025 maksud saya. Selanjutnya untuk ICBP. Indofood CBP sukses Makmur TBK juga jangka pendek, kalau boleh saya kotaki untuk memfokuskan pengamatan. ICBP tertahan di EMA 24. Di sini kelihatan dua momen perdagangan exponential moving average 24 menjadi penahan dari ICBP. Jangka pendek masih cukup dikhawatirkan adanya penahanan area EMA 24 sehingga rebound yang terjadi, kalaupun memang ada, tidak akan memberikan satu ruang yang cukup untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya sarankan untuk perhatikan dan waspadai ICBP. Dan lebih cenderung tidak disarankan untuk masuk. Selanjutnya untuk Adikarya. Adikarya sebenarnya signalnya cukup baik hari ini. Tapi mungkin karena adanya penguatan yang sudah cukup besar ya di perdagangan kemarin, 6,67% di tengah adanya tren bearish yang terus terjadi di ADI, memang penguatan 6,67% perdagangan kemarin ini membuka ruang untuk taking profit para pelaku pasar di Adikarya ini. Sayangnya seperti itu, yang kami lihat adalah seperti itu. Adikarya mungkin bisa kita asumsikan sudah mulai berakhir fase bullish jangka pendek dan bisa masuk ke fase bearish-nya. Dan potensial lagi untuk bearish continuation bisa dilanjutkan oleh Adikarya ke depan. Area support yang akan diuji tentunya di 880. Target harga selanjutnya, kalau kita gunakan pergerakan Adikarya sebelumnya, Adikarya rebound di area 1,618 Fibonacci retracement di area ini. Jadi kita bisa gunakan 1,618 lagi sebagai target harganya. Oke, seperti itu. Kita hapus dulu. Bagaimana dengan targetnya selanjutnya? Target harga selanjutnya di 1,618. Di 820-an. Nah, di sini. Kalau nanti Adikarya tertahan atau bisa rebound di area 820, Bapak dan Ibu bisa kita sarankan untuk masuk lagi dengan memanfaatkan adanya kenaikan sesaat. Seperti itu ya. PTPP juga sepertinya sama. PTPP di sini koreksi setelah adanya pencapaian area EMA 13. PTPP kita sarankan mungkin untuk berhati-hati ya.
Waspadai pergerakan ke depannya karena koreksinya akan sama seperti Adikarya. Bagaimana dengan PTPP? Ya, sama ya, kurang lebih. Di sini ada konsolidasi di area 1,618 Fibonacci retracement. Untuk targetnya, kita bisa gunakan lagi Fibonacci retracement sebagai ilustrasi ya, pergerakan ke depan untuk PTPP. Ada di kisaran 920-an. Kita tunggu lagi PTPP rebound di 920, kemudian kita bisa spekulatif buy untuk mendapatkan momen jangka pendek ya, dari bullish-nya. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya untuk SRTG atau Saratoga Investama Sedaya. SRTG baiknya ini buy on weakness aja. Dari jangka panjang masih cukup baik, jangka pendek juga masih baik, layak untuk diperhatikan, tapi sayangnya adanya penguatan yang sudah terjadi kemarin, disarankan untuk buy on weakness dulu, jangan terburu-buru untuk masuk. SRTG punya area yang bisa diperhatikan untuk akumulasi lagi ada di kisaran 2.620 untuk akumulasi, di mana untuk supportnya klasik ada di kisaran 2.500 ya. Di sini ada bekas resisten yang menjadi support. Jadi itu adalah support terakhir ya. 2.500 maksud saya. Seperti itu. Kalau momen seperti ini memang baiknya tunggu dulu adanya pelemahan. Jangan buru-buru masuk karena takutnya momen yang Bapak dan Ibu dapati itu sudah di puncaknya gitu. Sedangkan ke depannya kita masih anggap SRTG punya potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya untuk MPMX. Mitra Pinastika Mustika. Sebenarnya kan dari tren cukup baik ya. Dari tren cukup baik. Tapi memang karena tidak ada adanya pengulangan di sini ya, kita bisa lihat di sini. Tertahan di kisaran EMA 13 dan 24, kemudian harga melonjak sangat tinggi, dan saat ini MPMX sedang rebound atau bergerak di atas EMA 24 lebih cenderung ya. Namun di sini di pergerakan 3 hari terakhir, MPMX cenderung sideways atau konsolidasi. Kalau kita lihat dari rekapan volume perdagangan dari MPMX memang bisa kita asumsikan ya, belum ada tanda dari akumulasi yang lebih baik ke depan, jadi layaknya untuk diwaspadai dulu pergerakannya. Secara teknikal sangat menarik, tapi kalau memang adanya satu lonjakan yang sudah tinggi seperti ini, dan kemudian diikuti dengan konsolidasi, kita bisa merujuk kepada volume dan juga antara bid dan offer yang terjadi di MPMX saat ini. Kita bisa perhatikan dulu polanya seperti apa, sebelum nanti akhirnya kita bisa menentukan untuk buy or sell. Yang jelas ini MPMX adalah satu pilihan saham untuk spekulasi, sehingga tingkat risiko cukup besar kita bisa nilai di sini. Area support ada di kisaran 1000, kalaupun ada tembus di area 1000, Bapak dan Ibu sudah layak untuk dilepas, karena khawatirnya penurunannya akan lebih dalam. Jadi tidak layak untuk ditunggu lagi ya kalau sudah ditembus area 1000. Oke, selanjutnya tadi Wika ya. Bahasan untuk Wika juga saya rasa sama, kurang lebih seperti PTPP dan Adikarya. Sudah menguat di tengah di tengah bearish trend, adanya penguatan yang cukup besar ini ya memberikan ruang untuk taking profit, karena di sini juga ada pola yang sama. Yang saya tandai ini rebound mendekati area EMA 24, di sini juga rebound mendekati area EMA 24, kemudian harga turun lagi. Targetnya kalau kita lihat di sini kan polanya sama banget, persis seperti pola sebelumnya. Jadi kita bisa perhatikan nanti area mendekati 1,618. Walaupun di sini secara historical Wika tidak tepat rebound di area 1,618 Fibonacci retracement. Tapi untuk awalnya, gambaran awal kita bisa gunakan
Fibonacci retracement dengan rasio 1,618 sebagai target harga untuk Wika ke depan. Ya kurang lebih seperti ini ya untuk ilustrasi dan pergerakan ke depannya dari Wijaya Karya. Patut diwaspadai. Selanjutnya untuk Pegas, perusahaan gas negara TBK. Pegas terpantau rebound di area EMA 90 dengan hari ini Pegas menguat 1,07%, candle bullish yang tertahan ya ibaratnya, tipis ya istilahnya. Body yang dibentuk oleh Pegas itu tipis sekali. Resisten dia yang dia miliki ada yang di kisaran 1435. Setelah adanya pencapaian area resisten di kisaran 1410, saya rasa resisten selanjutnya ada di kisaran 1435 untuk diuji oleh Pegas. Saya sarankan untuk berhati-hati karena diwaspadai adanya penahanan di kisaran 1435 akan memberikan satu signal awal dari bearish reversal, mengakhiri fase bullish trend yang sudah terjadi sejak bulan Juni lalu ya, Juni sampai Juli lalu, ini sudah mulai berakhir kalau memang ada signal tersebut. Selanjutnya untuk ADES. Sepertinya ADES masih menguat ya. ADES masih naik terus. Jadi kalaupun kita melihat dari rekomendasi Philips Sekuritas di tanggal 14 Desember, di mana 3050 dan 3130 menjadi target price. Kalau ikut dari rekomendasi itu memang kita sarankan untuk taking profit ya. Tapi kalaupun Bapak dan Ibu melihat pola seperti ini, kita juga dan masih memiliki saham ADES, kita bisa sarankan untuk hold juga. Masih sangat layak untuk di hold. Dengan target harga selanjutnya ya, tentu ada di kisaran area resisten yang dia miliki di kisaran 3.400. 3.400 saya rasa sudah layak untuk di taking profit. Seperti itu. Polanya bagus banget ya di beberapa bulan terakhir ini, November, Desember ini, polanya memang sangat bagus. Sampai akhir tahun, kita juga mesti rekomendasikan untuk hold ya. 3.400 tadi ya, itu adalah resisten terdekatnya. Selanjutnya BNGA sama SMRA gimana Pak? BNGA kelihatan di sini ketahan di EMA 13. Di sini juga asumsinya kalau ada pengulangan yang terus tertahan di EMA 13, kami khawatirkan pergerakan selanjutnya juga akan cenderung tertahan lagi. Nah, kebetulan di perdagangan hari Senin lalu, BNGA juga sudah tembus atau uji area EMA 13. Saya rasa tidak disarankan untuk masuk. Tidak kita sarankan untuk masuk karena EMA 13 masih menjadi dynamic resisten kuat untuk BNGA. Selanjutnya SMRA atau Summarecon Agung Tbk. SMRA kami juga khawatirkan masih akan tertahan di EMA 24 ya. Karena di sini ada pengulangan EMA 24 yang menahan laju pergerakan SMRA sehingga SMRA ini tidak bisa membentuk pola swing high yang lebih tinggi. Sementara sebaliknya SMRA membentuk pola swing high yang lebih rendah. Sorry. Ini kita bisa asumsikan sebagai awal dari fase bearish reversal. Sorry, bearish reversal. Oke, dari pergerakan terakhir SMRA seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada satu pola pinan. Pinan itu masuk ke dalam pola continuation, sehingga kita tidak sarankan untuk masuk dulu ya. SMRA ini perlu diwaspadai ke depannya. Nah, nanti takutnya di sini ada penahanan kembali di area EMA 24 sesuai dengan historicalnya. Nanti dia akan dilanjutkan dengan breakout di
area trend line-nya. Jadi ada support yang bisa menjadi penentu apakah Pinan ini akan melanjutkan continuation-nya atau polanya yang sudah tepat berada di pola penerusan atau tidak, itu ada di kisaran 835. Kalau harga tembus 835, ini sudah confirm adanya penembusan trend line dan classic support. Sehingga ke depannya dari SMRA kita khawatirkan adanya potensial bearish yang akan berlanjut lagi. Target harganya cukup dalam, ada di kisaran 742 kalau kita melihat dari Fibonacci retracement. Sebelum itu mungkin area 810 akan diuji terlebih dahulu oleh SMRA, dan kalaupun tembus, memang 742 akan menjadi target harga selanjutnya. Patut diwaspadai dua area 835 dan 810 untuk menentukan apakah SMRA ini benar-benar masuk ke dalam pola Pinan atau tidak. Selanjutnya ISSP dan MDKA. Kita lihat dulu yang pertama untuk ISSP. ISSP cukup menarik di sini. Kita lihat adanya adanya stokastik signal dari Golden Cross di area jenuh jual. Kita sarankan bisa spekulatif buy dengan proyeksi pergerakan dari jangka pendek saja dulu, karena di sini ISSP terpantau dari minor trend itu masuk ke fase bearish ya, bearish trendnya. Sehingga kita bisa sarankan mungkin untuk masuk ya di perdagangan hari ini dengan target harga di kisaran 454 sebagai resistennya atau target harga yang bisa ditunggu oleh Bapak dan Ibu. ISSP cukup menarik kalau kita lihat seperti ini. Selanjutnya untuk MDKA ya. Bagaimana dengan MDKA? MDKA juga masih bullish dengan kalau kita lihat dari rekomendasi Philips Sekuritas, MDKA di 15 Desember, ya tepatnya di sini ya, di 15 Desember ini, MDKA memang sudah menyentuh area 3960 ya. 3960 sempat ditembus atau dicapai. Jadi itu adalah target price pertama yang Philips Sekuritas rekomendasikan. Target harganya ada di kisaran 4.200 untuk target price selanjutnya. Jadi 4.200 bisa ditunggu lagi. Kalau Bapak dan Ibu ingin cicil jual, bisa kita rekomendasikan karena sudah menyentuh area target price pertama yang kita rekomendasikan. Selanjutnya bisa kita tunggu lagi 4.200 untuk asumsi pergerakan harga ke depannya, MDKA. Selanjutnya MTDL, Metro Data Electronics Tbk. MTDL, seingat saya juga kita rekomendasikan di perdagangan sebelumnya di tanggal 20 Desember ya. 20 Desember itu pas lagi MTDL masih koreksi ya. Dengan trade buy di 3660, target price pertama di 3.880. Nah, ini lagi agak bergerak mengarah ke sana ya. Jadi 3880 bisa ditunggu oleh Bapak dan Ibu semuanya. Karena MTDL juga masih kita asumsikan bergerak dalam fase bullish-nya. Target price pertama yang Philip rekomendasikan kemarin 3880 sampai 4020. Kurang lebih seperti itu. Bisa di hold sampai saat ini. Oke, lanjutnya untuk KRAS dan MTEK ya. KRAS karena tadi berita kemarin sudah menyebutkan bahwa KRAS sudah melunasi sebagian hutangnya atau senilai 200 juta US dollar. Saya rasa kekhawatirannya masih akan berlanjut ya, karena KRAS ini juga dari sisi rasio hutang juga masih cukup besar. Perlu kita waspadai karena KRAS dari historical ya, manajemennya juga punya utang yang besar tapi tidak bisa memaksimalkan kinerja, pendapatan, juga labanya. Itu disayangkan, seperti itu. Jadi kalau kita balik lagi ke isu default di akhir tahun ini, apakah ada? Saya rasa KRAS sudah mengurangi ya sebagian beban sampai akhir tahun ini. Jadi
untuk kedepannya kita bisa cermati lagi apakah ada hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau di akhir tahun ini atau tidak, dan melihat kondisi keuangannya juga. Karena KRAS di tahun ini ya bisa membalikan keadaan dari loss di tahun kemarin menjadi net income dengan EBITDA yang tumbuh 105%. Cukup impresif dengan adanya katalis kenaikan dari harga baja dunia. Balik lagi ke teknikal, KRAS kalau sudah uji area EMA 24, karena kebetulan hari ini KRAS membentuk pola shooting star, baiknya dijauhkan dulu. Teknikalnya tidak mendukung adanya keberlanjutan dari fase bullish-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Lanjut MTEK. MTEK masih kuat ya ternyata. Kita kemarin rekomendasikan MTEK ini memang sudah sangat jauh ya target price kita. Philips Sekuritas kemarin rekomendasi. Oke, sebentar. Kita bisa lihat dulu. Cukup jauh ya MTEK. Targetnya 2240 udah lewat, 2290 juga. Sekarang 2290. Targetnya 2240 berarti udah target price, udah taking profit harusnya. Bagaimana ke depannya? Saya rasa baiknya ditunggu dulu adanya koreksi. Karena kalau masuk saat ini, kita takutnya Bapak dan Ibu mendapatkan posisi yang kurang baik. Kita tunggu aja dulu koreksinya ya, MTK. Selanjutnya, BBYB ya, mungkin. Kalau untuk nasi, emiten yang baru listing ya, kita belum bisa lihat dari pergerakan teknikalnya. Jadi belum bisa kita berikan komentar untuk pergerakannya. Sedangkan untuk BBYB, saya rasa juga masih layak untuk di-hold. Kemarin mungkin BBYB target harga dari Philips Sekuritas itu ada di kisaran 2770 ya. Target harganya 2770 sampai 2860. Area tertinggi yang sempat dicapai BBYB itu ada di area 2900 ya. Target harga ya poin yang tertinggi yang sempat dicapai oleh BBYB di perdagangan sebelumnya dari kisaran 2900. Jadi saya rasa dari rekomendasi Philips Sekuritas sudah merekomendasikan untuk taking profit di area 2860 kemarin. Bagaimana dengan proyeksi ke depannya? Saya rasa BBYB juga masih bisa diperhatikan dengan strategi buy on weakness atau tunggu ketika momen koreksi yang terjadi di BBYB ini. Adro, bagaimana dengan Adro ya? Adro juga udah kuat, udah menguat ya, sangat signifikan dan melebihi dari asumsi Philips Sekuritas kemarin, di mana target price Philips Sekuritas kemarin yang rekomendasikan kita rekomendasikan itu di tanggal kita rekomendasikan di kurang lebih di tanggal 2 kemarin ya. Memang sudah jauh melampaui dari target price-nya. Jadi dengan pola seperti ini, kita sarankan juga untuk sell on strength kalau sudah memiliki dan mengikuti dari signal beli di yang kita berikan sebelumnya di tanggal 2 Desember. Namun untuk signal selanjutnya, apakah layak untuk di hold atau di sell, saya rasa saran saya ya, baiknya di sell dulu aja. Adaro sudah tembus area 1,618 Fibonacci retracement sesuai dengan target yang kita juga bahas sebelumnya ya, karena ini target harga yang akan dicapai oleh Adaro. 1,618 atau di kisaran 2.220 sampai 2.230 layak untuk dijual, dilepas. Dengan asumsi kita adanya koreksi yang akan terjadi di Adaro setelah adanya pencapaian area resisten tadi. Kurang lebih seperti itu. Tentu support dia yang dia miliki saat ini adalah bekas resisten, ada di kisaran 1980. Itu adalah level supportnya.
Itu ya. Kalau untuk target harga ke depannya dari pergerakan dari Adaro, kalau melihat seperti ini, kita bisa manfaatkan 0,5 sampai 0,618 untuk kembali beli ya. 1920 sampai 1840. Itu adalah titik-titik yang bisa dimanfaatkan untuk entry buy selanjutnya. Dengan asumsi bahwa memang Adaro ini masih bergerak di atas exponential moving average 90 hari. Kita tinggal lihat nanti pergerakan ke depannya seperti apa. Oke, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 pagi, itu berarti Philip Morning Market Call harus disudahi. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga semangat Bapak dan Ibu yang masih terus mengikuti Philip Morning Webinar di penghujung tahun ini. Semoga seluruh rencana dan juga target investasi Bapak dan Ibu sudah tercapai di tahun ini. Saya harapkan Bapak dan Ibu masih tetap semangat untuk mengikuti Philip Morning Market Call di edisi selanjutnya, karena kita akan tetap hadir sampai tanggal 30 Desember, jadi tetap pastikan mengikuti acara Philip Morning Webinar dengan rekomendasi dan juga update perkembangan kondisi indeks regional dan IHSG. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan salam cuan.